マジか。領域展開無料空想。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Eternalkers. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari analisis pelanggaran iklan-iklan yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Hania. Saya Antonia Syaril. Saya Yusrina Indah. Saya Tia Saramsari. Saya Arban. Saya Octavianus Daniel Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kita mengambil nama Eternalkers. Eternalkers diambil dari bahasa Inggris yang ditranslate menjadi kutukan abadi. Mengapa kutukan abadi? Karena kami mengambil dari salah satu anime Jujutsu Kaisen yang bertemakan fantasi. Juga teman-teman SMA yang bekerja sama untuk menyelesaikan misi-misi tertentu. Shopee 11 big sale, ada big sale di Shopee 11 Shopee 11 big sale, ada big sale di Shopee 11 Shopee 11 ada big sale di Shopee 11 ada big sale di Shopee 11 ada big sale di Shopee 11 big sale. Dalam iklan tersebut melanggar beberapa poin pada kitab EPI. Pertama, poin 1.26 bagian pornografi dan pornoaksi, karena pada iklan tersebut model wanita memakai pakaian yang dinilai kurang pantas dan juga menunjukkan tarian yang sensual. Kemudian pada poin 1.7 bagian budaya, pelanggarannya masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu model wanita menari dengan gerakan sensual yang dimana itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia. Dan juga melanggar poin 3.2 bagian perempuan. Hal tersebut dianggap melanggar karena dinilai merendahkan martabat perempuan. Kemudian poin 1.2.2 bagian bahasa, di mana dalam iklan menyebutkan pasti diskon tanpa disertai bukti yang jelas. Pelanggaran selanjutnya pada poin 1.25 bagian syarat dan ketentuan, karena pada iklan tersebut penulisan syarat dan ketentuan terlalu kecil, sehingga tidak mudah dibaca oleh halayak. Kemudian pada poin 1.3.1 tanda asteris, pada iklan tidak menjelaskan apa yang maksud dari penandaan tersebut, yang dimana itu dapat membingungkan halayak. Iklan tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Ayat 1A, Pasal 10A, dan Pasal 17B, karena dalam iklan mengklaim pasti diskon tanpa adanya bukti. Iklan tersebut melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 36 Ayat 5C, dan Pasal 36 Ayat 6, model wanitanya menunjukkan tarian sensual yang dimana dapat merendahkan martabat manusia Indonesia. Kapan ya bisa umroh? Keju Wincis enak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah, sekarang hanya dengan beli keju Wincis, Bunda bisa umroh dan menangkan hadiah lainnya. Beli keju Wincis Cheddar Premium atau Wincis Gold, scan QR Code yang ada di bawah kemasan, isi data diri Anda, lalu masukkan kode unik yang ada di dalam kemasan. Alhamdulillah. Mari wujudkan impian umroh gratis bersama keju Wincis dan menangkan hadiah lainnya. Insya Allah berkah. Iklan tersebut ada beberapa pelanggaran. Pelanggarannya adalah iklan tersebut memakai tokoh agama, menjanjikan hadiah, menunjukkan ritual keagamaan, terlalu melebih-lebihkan. Lanjut ke pelanggaran etika pariwara Indonesianya. Yang pertama, dalam 3.5 tokoh agama. Tokoh agama tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat dari suatu korporasi. Yang kedua, dalam 2.23 agama. Kegiatan atau ritual keagamaan boleh diiklankan selama sebatas memberikan informasi tentang agama, tema, tempat, waktu, pembicara, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam 4.8.2 promosi penjualan. Iklan mengenai undian, sayembara, maupun hadiah langsung yang mengundang kesertaan konsumen harus secara jelas dan lengkap menyebut syarat-syarat kesertaan, masa berlaku, dan tanggal penarikan undian, serta jenis dan jumlah hadiah yang ditawarkan maupun cara penyerahannya. Yang keempat, di dalam 1.12 hiperbolasi boleh dilakukan sepanjang dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor dan tampil secara sangat jelas berlebihan sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarnya. Mereka ingin tahu rahasia keajaibannya. Dewi Sri memanggil kekuatan memeti sawah untuk mengecoh pasukan hama.
Pelanggaran Kitab Etika Pariwara Indonesia dalam Iklan Marjan 2022, Pasal 1.7 tentang agama dan budaya. Iklan harus menghormati budaya, adegan di mana membuka portal sihir bertentangan dengan ajaran agama yang melarang kepercayaan pada sihir. Pasal 1.9 tentang kekerasan, dilarang menampilkan kekerasan, namun iklan menampilkan banyak adegan kekerasan. Pasal 1.10 tentang keselamatan, mengabaikan aspek keselamatan dengan menampilkan adegan yang berbahaya. Pasal 1.12 tentang hiperbola, penggunaan efek dramatis yang berlebihan seperti di adegan pada saat berantem secara dramatis. Pasal 1.14 penampilan pangan, terdapat adegan makanan yang terbuang karena ditabrak oleh motor. Pasal 1.28.1 tentang lingkungan, adegan menghancurkan lingkungan desa dianggap merusak lingkungan. Pasal 1.29 tentang anak, terdapat unsur kekerasan dan fantasi yang dapat mempengaruhi perilaku anak, terdapat dalam 1.29.2, 3, dan 8. Pasal 3.1 tentang pemeran, dilarang menampilkan tokoh yang menyebar tahayul atau meresahkan. Pasal 4.2.3 media TV, dramatisasi dan adegan berbahaya harus diberi peringatan. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen. Pasal 9K menawarkan janji yang belum pasti, marjan bangkitkan kemenangan. Pasal 17.1D tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran iklan marjan 2022. Pasal 463D dilarang melakukan hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai agama. Pasal 48, 2A, dan 4D, siaran harus berdasarkan nilai agama dan moral. Dilarang menayangkan adegan kekerasan yang melanggar norma sosial. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 13, perusahaan pers dilarang memuat iklan yang merendahkan agama atau mengganggu kerukunan serta bertentangan dengan kesusilaan. Gratis, 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 transaksi kris gratis, potongan 0%, yuk download GoPay Merchant, gratis. Yuk download GoPay Merchant. Pelanggaran Kitab Etika Pariwara Wisata. Yang pertama, 3.2 perempuan yang berisi iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. Yang kedua, 1.26 pornografi dan porno aksi yang berisi iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Yang ketiga, 1.2.3F bahasa yang berisi pengguna kata gratis tidak boleh diikuti oleh syarat-syarat lain, seperti misalnya harus menambahkan biaya atau usaha tertentu. UU Perlindungan Konsumen. Yang pertama, 9.1A, barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. 9.1K, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda Karena samponya beda. Head and Shoulders. Pelanggaran Kitab Etika Pariwara Indonesia 1.2.3 bahasa penggunaan kata 100% asli, murni, atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.18.3 perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. 1.10 keselamatan iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, lebih lagi jika hal itu tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan. 3.2 perempuan, iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat perempuan. 1.16 kesaksian konsumen. 1.16.2 kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami oleh konsumen, terkait dan tidak melebih-lebihkannya. 1.16.3 untuk produk-produk yang hanya dapat memberi manfaat atau bukti kepada konsumennya dengan penggunaan yang teratur atau dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 17A mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Yang B, melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1. Lihat mah, mobil kakek itu mogok. Kita bantuin yuk, mah, Pak. Ancaman kuman ada di mana-mana. Formula baru, Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Terus semangat berbuat baik ya jagoan. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Sekarang, saya akan menjelaskan kesalahan dari iklan Dettol. Saya akan menjelaskan pelanggarannya mengandung jasa profesi, menyebutkan kata 100%, menggunakan tanda asteris, menyebutkan kata perlindungan lebih baik. Lalu, saya akan menyebutkan juga pelanggaran dari kitab EPI-nya. 2.14 jasa profesional. 1.2.3 bahasa. Penggunaan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada 1.3.2, tanda asteris. Pada iklan, tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, atau membingungkan khalayak tentang harga sebenarnya atau ketersediaan dari produk yang diiklankan. Selanjutnya, ada 1.18.3, perbandingan. Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya perusahaan-perusahaan lebih bijak lagi dalam membuat iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.